Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ayu Lestari. Saya adalah Kepala TK Al-Kautsar dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar dengan program 5M yang ada di sekolah saya, yaitu mengawali, mengajak, memfasilitasi, mendampingi, dan mengevaluasi. Guru adalah tulang punggung kemajuan pendidikan. Peran guru sangat penting menyiapkan generasi masa depan dalam persaingan global yang sangat cepat. Guru anak usia dini dengan tantangannya tersendiri harus membuka mata hati dan pikirannya dalam menerima perubahan menuju pembelajaran paradigma baru. Perubahan mindset guru sangat diperlukan agar pendidikan ke depannya menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat anak sebagai pembelajar sepanjang hayat tidak akan berkembang tanpa dukungan, bimbingan, dan panduan yang tepat dari guru di satuan pendidikan. Salah satu faktor pendukung kemajuan pendidikan di Indonesia adalah adanya kolaborasi yang matang dalam suatu sistem sehingga dapat menciptakan kemandirian dan kreativitas dari seorang guru. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan ruang kepada guru untuk berkolaborasi dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah adalah salah satu tugas tambahan yang diemban oleh seorang guru. Kepala sekolah adalah bagian dari stakeholder pendidikan. Dengan kedudukannya sebagai leader atau pimpinan satuan pendidikan, seorang kepala sekolah dituntut harus mampu melahirkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaganya. Seorang kepala sekolah harus menjadi motor atau penggerak perkembangan pendidikan di sekolahnya, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Kepala sekolah harus dapat menciptakan suasana yang baik dan sistematis dan memberikan contoh kepada guru agar guru mau terbuka terhadap perubahan. Tidak menghindari perubahan paradigma baru, tapi guru justru dilibatkan untuk menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kepala sekolah dapat melakukan beberapa terobosan untuk mengubah paradigma guru yang sudah berada di zona nyaman kurikulum sebelumnya. Pemerintah melalui Kemendikbudristek selalu melakukan penyesuaian sistem pendidikan guna menjawab kebutuhan guru akan perubahan zaman tersebut. Melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, pemerintah pusat kini dapat menjangkau seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengajak guru agar dapat secara mandiri memanfaatkan PMM atau platform Merdeka Mengajar ini untuk melakukan perubahan paradigma mengajar. Melalui PMM, guru tidak hanya diberikan pemahaman mendasar mengenai penerapan profil pelajar Pancasila, tetapi juga menjawab banyak sekali kebutuhan guru akan implementasi kurikulum merdeka atau IKM secara mandiri. Salah satu program khusus untuk guru yang saya terapkan di TK Al-Kautsar ini adalah program 5M, di mana di dalamnya adalah memuat upaya-upaya saya sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru melalui optimalisasi pemanfaatan PMM. 5M adalah mengawali, mengajak, memfasilitasi, mendampingi, dan mengevaluasi. Mengawali artinya saya sebagai kepala sekolah harus lebih dulu menjadi agen perubahan pembelajaran paradigma baru, agar saya bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi guru-guru yang ada di sekolah. Sehingga memotivasi guru untuk dengan sendirinya ingin tahu hal apa saja yang harus mereka lakukan untuk dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri.
Saya mengawali dengan membagikan akun belajar ID kepada masing-masing guru yang ada di sekolah, kemudian mendampingi dan memastikan mereka mengaktifasi akunnya masing-masing. Ini menjadi penting karena akun belajar ID adalah kunci untuk kita memasuki banyak sekali platform yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Saya dapat mengecek aktivasi akun belajar ID guru saya masing-masing melalui portal admin yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Setelah guru memiliki akun belajar ID, kemudian saya mengajak mereka untuk sama-sama memanfaatkan topik-topik yang disediakan di PMM. Biasanya saya memanfaatkan kegiatan rapat evaluasi mingguan atau bulanan atau juga kegiatan kebersamaan lainnya bersama guru untuk mengecek sejauh mana topik yang telah mereka pelajari di platform Merdeka Mengajar. Setelah belajar melalui topik-topik yang tersedia, saya juga mengajak guru untuk mulai melengkapi setiap topik dengan aksi nyata. Hal ini memang tidak mudah. Guru beberapa merasa kerepotan dengan rutinitas belajar mengajar di kelas yang pastinya sangat menyita waktu. Tetapi dengan usaha terus, motivasi yang tiada henti, dan saya meyakinkan kepada guru bahwa topik yang dipelajari di PMM justru menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Dan aksi nyata yang dilakukan oleh guru itu adalah keseharian yang dilakukan guru di kelas bersama anak didik. Jadi sebetulnya tidak ada alasan guru tidak melakukan aksi nyata, karena sebetulnya setiap hari mereka sudah melakukan aksi nyata. Tinggal bagaimana saya mendampingi mereka untuk mendokumentasikan, kemudian menyusun laporannya menjadi laporan aksi nyata. Karena aksi nyata seorang guru adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan topik yang mereka pelajari di PMM untuk dilaksanakan bersama-sama dengan anak didik di kelas. Saya memberikan penguatan kepada guru bahwa dengan mempelajari topik-topik di PMM, mereka akan mendapatkan ide baru, inspirasi baru yang mana itu pastinya sangat menunjang peningkatan kualitas mengajar mereka di kelas. Memfasilitasi guru tentunya merupakan tugas utama kepala sekolah. Saya harus memastikan ibu guru mendapatkan fasilitas yang baik untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Terkait pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM, hal yang paling diperlukan guru pastinya adalah internet. Karena guru-guru di TK Al-Kausar sudah memiliki HP dan laptop masing-masing, maka saya sebagai kepala sekolah tinggal memastikan ada fasilitas internet di sekolah agar guru bisa mengakses PMM tanpa hambatan. Saya juga harus memfasilitasi ketika guru bersama-sama mempelajari topik yang ada di PMM di sekolah. Saya menyediakan tempat, kemudian mengakomodir kebutuhan snack, makan, dan minum guru selama ada di sekolah. Ini penting karena kondisi guru yang sehat itu menjadi faktor utama guru dapat mempelajari topik-topik yang ada di PMM dengan optimal. Saya juga menyediakan media atau bahan yang diperlukan oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran mereka di kelas sekaligus menyiapkan bahan untuk melengkapi aksi nyata di setiap topik di PMM. Selain kebutuhan guru secara fisik, kesehatan psikis guru juga harus menjadi perhatian dari kepala sekolah. Kita sebagai kepala sekolah harus mendampingi mereka selama mereka mempelajari topik-topik yang ada di PMM. Menjadi pendamping guru ketika mereka melakukan kegiatan untuk melengkapi aksi nyata itu juga merupakan salah satu tugas kepala sekolah. Menyediakan waktu untuk mempelajari topik secara bersama-sama, berdiskusi, saling menginspirasi dalam menuangkan refleksi, itu juga sangat bermanfaat untuk guru supaya mereka tambah semangat dan termotivasi untuk terus menyelesaikan belajar melalui topik yang ada di PMM. Saya harus memastikan guru-guru merasa bahagia dan senang mempelajari topik-topik yang ada di PMM. Tidak menjadikannya beban, apalagi belajar di bawah tekanan. Saya juga memberikan materi tambahan mengenai aplikasi digital sebagai penunjang untuk mengerjakan aksi nyata.
seperti Canva, Filmora, atau aplikasi lainnya. Dan saya turun tangan langsung membantu guru saya jika mereka mengalami kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Evaluasi merupakan bagian yang penting dari setiap program atau kegiatan. Evaluasi harus dilakukan karena kita memerlukan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Begitupun dengan program 5M yang saya terapkan kepada guru, itu juga tentunya memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Saya mendapatkan masukan baik dari guru maupun dari yayasan untuk terus meningkatkan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar. Kegiatan atau program 5M ini merupakan bentuk kolaborasi saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru supaya kegiatan pemanfaatan PMM ini bisa berjalan dengan optimal. Biasanya evaluasi dilakukan secara bersama-sama setiap kita selesai mempelajari salah satu topik. Sebelum kita mengumpulkan aksi nyata, biasanya kita saling mereview atau memberikan masukan sehingga refleksi ataupun penyusunan aksi nyata yang dikumpulkan menjadi lebih optimal. Dalam kegiatan evaluasi ini, biasanya saya memberikan tips atau masukan kepada guru tentang bagaimana menyusun aksi nyata yang baik dan menarik. Saya juga mendampingi mereka ketika mengimplementasikan aksi nyata tersebut di kelas dan memberikan apresiasi kepada guru yang semangat menyelesaikan topik dan mengumpulkan aksi nyata, kemudian mengimplementasikannya pada pembelajaran di kelas bersama anak didik. Program 5M bagi saya ini cukup efektif karena banyak sekali hal positif yang terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah komunikasi antara saya dengan guru menjadi lebih efektif dan harmonis. Pembelajaran di kelas pun menjadi lebih menarik karena guru terus saya motivasi untuk mempelajari topik-topik yang ada di PMM yang mana itu tentunya menjadi ide-ide baru, inspirasi baru untuk guru menciptakan ragam main yang lebih menarik lagi di kelasnya masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui, topik-topik di PMM ini sangat kaya akan informasi dan inspirasi. Dan tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk saya karena sebagai kepala sekolah peran saya begitu penting menjadi motor atau penggerak perubahan di TK Al-Kautsar. Saya harus memberikan contoh dan tauladan kepada guru-guru yang ada di TK Al-Kautsar. Karena tauladan adalah motivasi dan inspirasi terbaik dari seorang kepala sekolah kepada guru-gurunya. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan terkait peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dengan program 5M. Mengawali, mengajak, memfasilitasi, mendampingi, dan mengevaluasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.